Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Merita Arini, dari bagian Ilmu Kedokteran Keluarga dan Kesehatan Masyarakat, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pembuatan media promosi yang dikhususkan dalam bentuk leaflet. Sebagaimana yang kita ketahui, leaflet merupakan salah satu media cetak yang digunakan untuk melakukan promosi kesehatan, baik dalam setting komunitas maupun pada saat dokter atau petugas kesehatan melakukan layanan di poliklinik misalnya. Leaflet juga dapat dipelajari secara mandiri oleh masyarakat maupun dipelajari bersama bimbingan dengan petugas kesehatan. Untuk menyusun leaflet yang baik, kita perlu memperhatikan beberapa kriteria pembuatan media edukasi yang baik, yang meliputi pertama adalah common attention, jadi harus mengundang perhatian, kemudian harus bisa merefleksikan suatu pesan. Kemudian pesan yang disampaikan juga harus jelas atau clarify the message. Selain itu, harus terbangun juga kepercayaan. Pembaca harus dapat mempercayai apa yang disampaikan dalam leaflet, sehingga di sini penting untuk menuliskan leaflet dengan sumber yang valid dan dapat dipercaya, serta bisa juga dengan mencantumkan institusi atau identitas dari penulis. Kemudian, mengkomunikasikan manfaat atau communicate benefit, jadi dengan melakukan perubahan perilaku sesuai dengan yang diedukasikan dalam leaflet, pembaca dapat menyadari bahwa jika dia melakukan perubahan perilaku, maka dia dapat memperoleh manfaat dari sisi kesehatan misalnya. Kemudian, kriteria berikutnya adalah konsisten. Konsisten dengan media edukasi yang lain maupun konsisten dengan edukasi yang terdapat dalam bagian leaflet yang sama, misalnya pada bagian pembuka maupun bagian tengah dan bagian akhir, semuanya harus konsisten atau tidak ada yang bertentangan. Kemudian cater to heart and head, jadi harus menggugah emosi namun juga masuk akal. Masuk akal atau rasional karena bersumber dari sumber yang dapat dipercaya namun juga menggugah emosi, sehingga setelah membaca pesan edukasi ini diharapkan pembaca tergugah untuk mau mencoba melakukan perubahan perilaku. Selain itu, yang penting adalah harus ada call to action. Leaflet tidak hanya berisi penjelasan, namun juga harus berisi ajakan untuk melakukan perubahan atau untuk melakukan sesuatu. Kemudian, anatomi leaflet secara umum akan kita bahas. Yang pertama, leaflet akan terdiri dari 6 halaman atau 6 muka. Pada muka pertama merupakan cover atau judul. Pada bagian ini kita umumnya akan mendapati judul. Judul bisa ditempatkan di atas, tengah, maupun bagian bawah sesuai dengan desain yang kita tentukan. Yang terpenting judul adalah besar dan dapat dibaca dengan jelas. Selain itu, pada bagian cover terkadang juga bisa kita dapati ada beberapa highlight atau pesan penting, bisa 1 atau 2, seperti ini contohnya. Kemudian ada juga beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk meng-engage reader. Jadi misalnya diberi pertanyaan, apakah Anda mengetahui bahaya dari tuberkulosis misalnya, atau apakah Anda mengetahui bahaya dari merokok, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menggunakan gambar maupun foto yang dipastikan bahwa copyright bebas dari isu hak cipta. Kemudian di bagian bawah atau di bagian atas bisa ditambahkan atau sebaiknya ditambahkan dengan identitas institusi atau kontak apabila misalnya pembaca atau pasien atau masyarakat ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait kesehatan sebagaimana yang dicantumkan dalam leaflet. Kemudian ada halaman 2, 3, dan 4. Pada halaman ini umumnya berisi penjelasan dengan beberapa highlight. Highlight bisa digambarkan dengan huruf yang lebih tebal atau dengan latar belakang yang berwarna berbeda, serta dipastikan tidak terlalu banyak tulisan. Adapun ada tulisan, boleh disampaikan di sini dan dipastikan dapat dibaca dengan jelas atau mudah terbaca. Gambar-gambar yang disajikan harus relevan dengan
topik atau informasi yang dibagikan pada setiap bagian. Misalnya pada bagian gejala, maka animasi atau foto atau gambar yang disajikan sesuai dengan gejala yang disampaikan. Demikian juga aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa digambarkan dengan gambar. Pada halaman terakhir, yaitu halaman 5 dan 6, area ini merupakan area penutup atau bagian penutup dari leaflet. Maka di sini perlu ada kesimpulan atau call to action. Call to action dapat dibuat dalam bentuk akronim. Bagian penjelasan seperti gejala, diagnosis, dan lain sebagainya juga dapat dibuat akronim atau jargon yang mudah diingat pasien. Misalnya, kita bisa menggunakan cerdik sebagai salah satu jargon yang digunakan secara umum dalam Germas, seperti ini, atau kita juga bisa membuat akronim sendiri yang sesuai atau relevan dengan hasil penelitian atau dengan jurnal atau guideline yang menjadi referensi yang kita buat. Setelah itu, pada saat melakukan pembuatan leaflet, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat menentukan desain atau menyusun desain dari suatu leaflet. Yang pertama adalah terkait konsep. Penyusun harus memperhatikan atau harus merancang konsep seperti apa yang ingin dia sampaikan dalam leaflet. Penyusun juga perlu membayangkan bagaimana layout yang ingin dibuat. Kebutuhan informasi apa saja akan menentukan layout yang ditentukan. Kemudian jenis penyakit atau jenis pesan yang ingin disampaikan juga akan menentukan layout yang ingin disampaikan. Setelah menentukan layout, peneliti atau penyusun juga perlu memperhatikan pesan yang ingin disampaikan. Ada beberapa pesan yang harus di-highlight atau harus ditekankan, kemudian ada beberapa pesan yang merupakan pesan penjelas. Dari style informasi yang ingin kita sampaikan dalam leaflet juga harus kita sesuaikan dengan sasaran atau kelompok masyarakat yang ingin kita tuju. Misalnya kita ingin membuat leaflet untuk kalangan remaja, maka desain yang kita buat tentu harus kekinian. Sedangkan jika sasaran informasi kita adalah lansia atau masyarakat yang berusia lanjut maupun masyarakat pedesaan atau masyarakat dengan literasi kesehatan yang kurang, maka kita perlu membuat desain yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian komposisi warna. Komposisi warna juga dapat membantu kita untuk menentukan mana yang bagian utama dan bagian pendukung suatu pesan atau membantu masyarakat untuk meng-highlight atau menekankan suatu informasi utama dan informasi penjelas. Selain itu, dari warna kita juga bisa menggunakan color panel dari aplikasi atau software yang kita gunakan untuk mengedit leaflet. Kemudian color mode juga bisa kita tentukan. Misalnya kita ingin menyampaikan informasi yang terkait dengan misalnya kehamilan atau kewanitaan. Kita bisa memilih warna-warna yang lebih feminin atau warna-warna pastel misalnya. Kemudian apabila sasaran kita remaja, kita juga bisa menggunakan warna-warna yang lebih segar dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan komposisi gambar dan vektor, kita harus menentukan mana yang merupakan gambar utama dan gambar-gambar penjelas atau vektor-vektor yang menggambarkan penjelasan dari suatu gejala atau dari suatu tindakan. Kemudian kita bisa menggunakan foto, gambar kartun atau animasi, di mana di sini harus kita pastikan bahwa kita terbebas dari masalah hak cipta, sehingga perlu dipastikan apabila menggunakan gambar yang kita ambil dari Google, misalnya kita harus mencantumkan sumber gambar, atau kita dapat menggunakan aplikasi yang menyajikan berbagai gambar atau template yang sifatnya gratis. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan hal lain. Yang pertama adalah dengan menyiapkan bahan. Bahan ini adalah konten yang ingin kita sampaikan. Kita harus memastikan bahwa agar dapat dipercaya, maka kita harus menggunakan literatur yang valid dan tentu saja up to date. Kita bisa menggunakan sumber-sumber resmi seperti website WHO, Kemenkes, CDC, dan lain sebagainya, atau kita juga bisa menggunakan jurnal ilmiah terbaru maupun clinical practice guideline. Selain itu, kemudian kita juga perlu menyiapkan alur informasi berdasarkan bahan yang kita gunakan. Kita perlu menyusun komposisi judul, kemudian info yang ingin di-highlight, subjudul dari setiap bagian, kemudian dari subjudul-subjudul ini penjelasan tambahan apa saja yang diperlukan,
Dan yang di bagian akhir yang sangat penting adalah call to action atau ajakan untuk bertindak atau melakukan perubahan. Kemudian kita juga bisa menggunakan akronim agar mudah diingat maupun simbol-simbol yang bisa menggambarkan pesan dengan lebih jelas. Kemudian ada hal penting dalam pemilihan font bahwa pemilihan font ini bisa menggambarkan atau bisa membentuk suatu leaflet apakah dia bergaya formal, semi formal maupun tidak formal. Tentu ini disesuaikan dengan jenis pesan yang ingin kita sampaikan dan kelompok sasaran yang menjadi sasaran edukasi. Kemudian ukuran font ini harus bisa terbaca dan ukuran font yang berbeda-beda juga bisa menggambarkan apakah ini merupakan pesan utama maupun pesan penjelas. Selain itu, warna dari font sendiri harus dapat dibedakan dengan latar belakang yang ada atau sifatnya kontras, enak dibaca, dan bisa dibaca. Karena meskipun suatu pesan penting dan baru, namun bila komposisi warna, style, dan ukuran dari font ini kurang baik, maka pembaca tidak akan nyaman membaca atau tidak akan nyaman untuk meneruskan membaca sampai selesai. Kemudian pada saat menggunakan aplikasi atau software, yang terpenting adalah menggunakan aplikasi yang bisa dilakukan atau bisa kita buat dan kita sukai. Dan perlu diingat bahwa aplikasi merupakan alat pembantu, sedangkan kuncinya adalah konten itu sendiri. Beberapa aplikasi atau software yang bisa digunakan, baik yang gratis maupun berbayar, diantaranya adalah Canva, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop, dan Figma. Canva sendiri yang nanti akan kita coba pada video yang kedua, merupakan aplikasi online yang bisa digunakan di HP maupun di komputer atau laptop, di mana sifatnya online sehingga harus disiapkan internet atau jaringan yang baik. Canva sendiri memiliki kelebihan, memiliki template yang sangat banyak, memiliki koleksi gambar maupun grafis yang sangat banyak. Dan kita tidak perlu terganggu atau khawatir dengan isu hak cipta, sehingga lebih aman pada saat ingin mempublikasikan suatu media edukasi. Baik, selamat berlatih dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.